Persoalannya sekarang ketika disebutkan sakinah, ada ketenangan, apa saja unsur yang membuat orang itu tenang? Sakinah mawaddah warahmah tujuan setelah menikah, maka orang berdoa semoga jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Persoalannya sekarang ketika disebutkan sakinah, ada ketenangan, apa saja unsur yang membuat orang itu tenang? Karena dalam faktanya pernikahan tidak cukup ketemu laki-laki perempuan salaman akad saya terima ya, enggak. Ada unsur-unsur lain, ada pihak keluarga, belum kita cerita tentang tradisi masyarakat yang berbeda-beda, ada istilah seserahan, ada istilah ngunduh mantu, ada istilah bikin resepsi, belum lagi hiburannya, undang orang, nyiapin makanan, nyiapin segala sesuatu persiapan. Yang ini berarti kita bisa bilang, oh berarti nggak sederhana ya. Kalau lihat dari pandangan masyarakat kebanyakan. Walaupun syariat ini yang di awal saya sampaikan tadi adalah bahwa syariat itu Allah tidak menghendaki kesulitan, pengennya supaya mudah. Bahkan Rasulullah pernah menyampaikan kepada salah satu sahabat, ketika ada sahabat yang memang secara ekonomi tidak punya, kemudian dia sudah beranjak dewasa, dia punya kecenderungan rasa kepada orang, perempuan, lawan jenisnya. Tiba-tiba dia pengen menikah. Ya Rasulullah, aku ingin menikah. Kenal dengan seseorang, kamu sudah dewasa, sudah mampu bekerja. Apa kamu siap menikah? Siap ya Rasul. Apa kamu punya untuk maharnya? Apa ya Rasul? Uang? Dirham? Tidak ada. Dinar, dirham nggak ada. Dinar tidak ada, dirham tidak ada. Emas simpanan nggak ada. Ternyata cincin besi yang dipakai. Ya udah itu. Nah, ketika sedang melakukan resepsi yang ribet itu kan ya adat istiadat, serahan, unduh mantu. Oke lah, kita tenang bersama apa yang kita sayang dan mempunyai kecenderungan sama perempuan itu. Dan nggak tenangnya itu tuh setelah acara pesta itu tuh kan nggak tenang, harus bayar ini, bayar itu. Itu hal lain, dalam resepsi kan hanya satu hari itu. Tetapi syariat menikah untuk menjadi tenang itu bukan berkaitan dengan soal bayar tenda, bukan soal bayar fotografer, bukan soal nyiapin makan. Sederhana dalam Islam itu artinya penuhi syarat dan rukunnya. Syarat dan rukunnya masih ingat? Ada mempelai pria, wanita, ada mahar, ada 2 orang saksi, kemudian ada wali untuk perempuan, ada ijab dan kabul. Itu saja penuhi, kemudian sah. Persoalan kenapa jadi ribet? Ya tadi itu. Bagaimana orang punya pandangan bahwa menikah ada yang dengan motivasi, ya mohon maaf, misalnya soal gengsi. Karena itu saya jadi malu kalau sederhana, hanya dibuatlah dengan cara apapun. Yang paling penting sekarang adalah tentang kembali pada tema sakinah. Persoalan kenapa kemudian setelah menikah ada ini itu segala macam sampai tadi tidak tenang, karena di samping faktor lelah, faktor pikiran, beban ini itu belum selesai, belum lagi bagaimana berpikir honeymoon atau bulan madu, atau bagaimana berpikir bahwa mengambil hikmah dari pernikahan yang kita pernah jalani, terus menentukan manggil papa, mama atau bunda apa ayah setelah menikah, apalagi nanti kalau sudah punya anak atau istri hamil dan seterusnya. Nah, maka yang dimaksud daripada ketenangan yang ini adalah sakinah dalam beberapa hal. Di antaranya adalah doa sakinah untuk kedua mempelai. Doa yang orang sampaikan litas kuno untuk mempelai ini, semoga sakinah mawaddah warahmah. Kita bahas yang sakinahnya dulu ya. Adalah merujuk pada kata litas kuno ilaiha, yang artinya agar kamu merasa tentram kepadanya. Lafaz ini terdiri dari huruf lam yang artinya agar. Berarti ada tujuan. Senantiasa dia merasakan ketenangan. Kemudian fi'il mudhari yang mengandung fa'il, yaitu antum, kalian, litaskunu, agar kalian
menjadi merasa tenang, mendapatkan sakinah. Maka karena ini pekerjaan, dalam bahasa Arab ada istilah kalimat fi'il, kata kerja, maka ayat ini menunjukkan bahwa sakinah akan didapat, akan dicapai dengan cara berusaha. Jadi sakinah setelah menikah tidak datang dengan tiba-tiba. Saya alhamdulillah jadi suami istri, jadi biarpun kebiasaan kita beda setelah menikah, itu juga proses untuk menuju sakinah. Iya, jadi pertanyaan, apakah setiap orang setelah menikah kemudian sakinah? Apakah kita sudah sakinah? Sudah sakinahkah kita? Sudahkah kita sakinah? Dan lain pertanyaan itu, semua tujuan orang menikah sama. Dan itu memang syariat yang diperintah, yang diatur oleh Allah supaya orang menikah cenderung rasanya kemudian tentram. Kenapa harus tentram? Dengan tentram, tenang itu dia bisa melaksanakan aktivitas ibadahnya kepada Allah maupun kepada sesamanya. Ya, jadi gini, karnalitas kuno agar supaya kalian merasakan ketenangan, mendapatkan ketenangan, kalimat yang disampaikan oleh Allah adalah kata kerja. Ini menunjukkan secara tersirat bahwa untuk mencapai sakinah harus dengan berusaha. Siapa yang mengusahakannya? Semua pihak. Pihak suami, pihak istri. Bagaimana suami bisa menjadi suami sebagaimana impian istrinya, calon istrinya waktu sebelum menikah. Begitupun sebaliknya, bagaimana si istri menjadi harapan daripada suami ketika sebelum menikah. Maka menjadi suami yang soleh, istri yang solihah, ya dambaan setiap orang. Tetapi ingat tadi bahwa sakinah dicapai tidak hanya dengan diam, tidak hanya menikah selesai kemudian begitu saja mendapatkan sakinah, tidak. Kemudian keluar surat buku nikah, tidak. Tetapi harus dengan berusaha, suami dan istri sama-sama berusaha menuju tujuan yang sama. Adalah, adakah saya membuat kamu tenang? Demikian istri kepada suami, apakah saya sudah membuatmu tenang? Artinya lah, sudahkah kita sakinah? Apakah kita sudah sakinah? Sakinahkah kita? Asik. Sakinahnya mana ya? Ya itu aja. Mudah-mudahan bermanfaat bahwa sakinah adalah ketenangan batin, ketenangan rasa, ketenangan jiwa yang diraih oleh orang yang setelah terikat oleh pernikahan yang sah secara agama, secara formal atau non formal, disaksikan banyak pihak, terutama yang rukun menikah. Setelah itu dia akan merasakan sakinah, karena memang tujuan pernikahan adalah agar cenderung rasanya yang tadinya liar kemana-mana, setelah menikah dia bisa mengekspresikan rasanya, cintanya, sayang dan kasihnya kepada orang yang sudah jelas-jelas dinikahinya, yaitu sah secara agama dan negara. Nah, karena itulah kemudian menikah menjadi ibadah. Apapun yang dilakukan, yang terjadi di dalam rumah tangga menjadi media untuk mencapai pahala ibadah. Tentu keridhaan Allah yang dicapai oleh setiap kita. Mudah-mudahan di pertemuan di tema kali ini bisa bermanfaat buat kita semua, bahwa suami usahakan, istri usahakan, saling melengkapi, saling memberi, saling mengoreksi dalam evaluasi, saling memberi manfaat, tidak sebaliknya saling menjatuhkan, saling menghina, apalagi saling mencemooh. Setelah apa jadinya? Lalu kemana kata-kata cinta, kata-kata indah, untaian mutiara, kata seperti mutiara, untaian saja puisi yang dulu kita sering sampaikan pada pasangan kita sebelum menikah. Mudah-mudahan kita semua menjadi sekeluarga yang sakinah. Amin. Mawadahnya Rob? Nanti besok. Habis itu? Baik, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen. Ada yang perlu ditanyain atau kritik saran buat kita bagaimana untuk kemajuan channel ini, dan mudah-mudahan bisa memberi manfaat, istiqomah dalam kebaikan. Ya. Subscribe, like, komen dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.